Sekarang kita masuk dulu ke pembangkit tenaga listrik tenaga air ya. Sebenarnya masih ada satu untuk apa namanya PLTN ya yang belum kita bahas. Tapi itu bagian terakhir ya Bapak. Kalau ada kita kembali ya. Nah sekarang kita masuk ke pembangkit listrik tenaga air. Ya. Nah ini adalah untuk pembangkit konvensional ya, adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik yang tidak menggunakan panas. Jadi tidak ada panas di sini ya. Makanya pembangkit ini dengan bertambahnya usia pembangkit ya, efisiensinya penurunannya sangat kecil ya, dibandingkan dengan pembangkit panas seperti PLTU, PLTG atau PLTUG, PLTD yang semuanya atau PLTN ya untuk nuklir semuanya kan panas. Nah, itu dia bahan-bahan yang kena panas itu umumnya akan lebih terbatas dibandingkan dengan yang tidak ada panas. Nah, cuman kelemahan dari pembangkit listrik tenaga air ini adalah dia hanya berada pada suatu tempat tertentu, ya. Tidak bisa kita pindah, oh nggak ada bisa di sini, pindah ke sini, tidak semudah itu. Seperti pembangkit PLTU lebih mudah, umpamanya dekat pantai ini nggak ada, bisa dekat danau itu, gitu ya, bisa PLTD apalagi atau PLTG ya, nuklir juga sama, yang penting ada sumber air yang banyak untuk pendingin ya. Sedangkan PLTA tidak, dia karena dia selain sumber air juga ada beda ketinggian, itu dia yang susah dicari, makanya tidak semua tempat. Nah, sedangkan dia tidak menghasilkan polusi ya, hitungannya. Nah, ini untuk skala kecil nanti kita akan bahas di pembangkit listrik tenaga mikrohidro ya. Nah, ini yang skala besar ya. Jadi sumbernya itu adalah air ya, yang berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan. Tentunya air hujan yang jatuh di permukaan pada dataran lebih tinggi ya. Kalau umpamanya hujan di daerah pantai atau daerah yang datar, gitu ya, itu dia tidak bisa kita, walaupun airnya banyak ya, tidak bisa kita jadikan pembangkit tenaga listrik. Jadi ada dua dia, sumber air dan ketinggian. Pada titik tertentu, ada ketinggian tertentu ya, air yang jatuh pada ketinggian tertentu secara vertikal itu dapat mengubah energi tadinya beda potensial menjadi energi poros atau energi kerja. Nah, kalau sudah bergerak ya udah listrik bolak-balik dapat dihasilkan. Jadi air jatuh melalui ketinggian tertentu, energi potensialnya dikonversi menjadi energi kinetik atau energi gerak. Nah, energi kinetik itu juga menjadi energi mekanik yang memungkinkan air mengalir melalui runner atau penggeraknya ya, hidrolik turbin air. Nah, inilah energi mekanik inilah digunakan untuk menjalankan generator listrik menggunakan energi poros. Ini daya listrik yang dihasilkan secara garis besarnya ya. Daya P, yang daya itu ada tiga ya kalau listrik, adalah berasal dari W atau berat spesifik air, itu hampir nggak jauh beda ya. Kemudian Q laju air per meter kubik ya, per detik. Per detik. Kemudian H adalah ketinggiannya. Ya kan? Ya, ketinggian itu adalah mulainya air masuk sampai keluarnya air ke menggerakkan turbin. Itu disebut head. Nanti efisiensinya ya, tidak semuanya akan 100%, enggak. Karena nanti ada kerugian gesekan, kerugian macam-macam. Ini untuk daya. Lalu nanti ada lagi ke efisiensi turbin, ada lagi nanti efisiensi generator. Nah, itulah listrik yang dihasilkan. Tetapi karena bahan bakarnya kita tidak bayar, berasal dari air yang akan dari sungai, di danau, atau di apa namanya bendungannya, di bendung ya, sehingga apanya biaya listriknya jauh lebih murah.
Nah, di Indonesia itu biaya listrik itu adalah campurannya. PLTA, PLTD, PLTU, PLTG, sering ada kita ya. Kemudian ada lagi yang energi terbarukan, panas bumi, dan ada juga di daerah tertentu yang dari tenaga matahari atau nanti dari tenaga. Nah, itu di rata-rata itulah listrik yang kemudian PLN mengambil keuntungan berapa, itulah listrik yang dibayarkan, kita bayar. Nah, karena dia dari setelah efisiensi daya, efisiensi turbin, efisiensi generator, kemudian diambil selisihnya itu tuh dengan biaya macam-macam ya, itu yang kita. Nah, di sini kita hanya mau efisiensi terhadap energi listriknya. Nah, di sini yang paling menentukan perubahan itu adalah hanya head. Dengan debit dengan air yang sama berarti ya, berarti sungai yang sama, danau yang sama atau bendungan sama, maka dengan jumlah debit yang sama, ketinggian ini akan berbeda, akan menghasilkan jauh lebih besar energi dibandingkan kita dengan menambah air jumlah. Karena penambah air sebenarnya bisa, tetapi itu nanti akan boros sehingga pada saat musim hujan belum nyampe, air danau, air waduk sudah habis. Makanya bisa ditambahkan adalah ketinggian. Karena airnya akan mengalir terus menerus. Airnya berhenti, otomatis listrik berhenti. Berbeda dengan nuklir gitu ya. Ini dia. Sehingga bukan debitnya yang ditambah, debitnya itu kan itu dari musim hujan sampai hujan lagi. Supaya nanti turbin bisa bergerak terus. Tapi apalagi sekarang ya, kalau dulu itu jelas apa namanya, bulan-bulan tertentu itu udah pasti hujan. Jarang sekali melesetnya. Melesetnya paling berapa hari. Nah, kalau sekarang tuh bisa bulanan melesetnya. Bisa kemaraunya sangat panjang ya. Kalau sangat panjang itu yang berbahaya untuk PLTA. Nah, kan jika hujannya lebih panjang nggak masalah. Kalau kelebihan airnya dibuang nanti, kenapa dibuang? Nanti kita bahas. Nah, sekarang musim panasnya yang berlebih itu sehingga pasokan air akan berkurang sehingga nanti debit yang bisa dikeluarkan itu akan berkurang sehingga nanti daya listrik akan turun. Makanya kenapa bukan debitnya yang dibesarkan untuk menambah daya, daya ketinggian. Juga ada batas ya. Jadi dari pembangkit ini sebenarnya adalah sebagian kecil dari proses dari siklus. Sumbernya juga dari panas ya. Panasnya adalah cuman dia di pembangkit itu tidak ada musim panasnya. Kalau tidak ada panas tidak akan ada hujan. Karena panas itulah menyebabkan uap air naik ke udara ke saya. Nanti pada tinggi tertentu dia jadi dingin jadi air lagi. Nah, setelah jadi air dia kalau di daerah ketinggian dia bisa mengalir kemudian bisa menjadi tenang. Tapi kalau di daerah yang rata atau di daerah pantai atau malah di laut itu air hujannya tidak bisa terlihat. Untuk tenaga listrik. Jadi dia yang dipergunakan adalah jika jatuh pada dataran tinggi, apalagi dataran tinggi itu banyak hutannya, tumbuhan, pohon, kerja untuk musim panas dia bisa diserap oleh akar. Nah, musim panas dia dialirkan lagi. Kalau tidak, ya hanya pada musim hujan saja yang banyak air. Kemarau ya habis. Sedangkan daya tampung dari waduk itu ada batas. Tidak bisa kita, tampungnya semuanya. Contohnya saja kita di Jakarta ini. Sumber air dari, apa namanya, dari puncak. Air sangat banyak. Kita tidak bisa menampung semuanya. Nah, yang berjenjang itu adalah PLTA di Jawa Barat. Mulai dari Saguling, Cirata, baru nanti ke Jatiluhur. Walaupun nanti ada tambahan sungainya ya. Kalau Jatiluhur nggak bisa lagi. Nanti daerahnya sudah rendah. Gitu ya. Tidak bisa lagi. Nah, air dari Saguling sisanya masuk lagi ke sungai. Dialirkan tambah sungai yang lain masuk ke Cirata. Cirata masuk nanti ke Jatiluhur terakhir. Bisa seperti itu. Setelah Jatiluhur udah nggak bisa lagi dia airnya digunakan untuk air pertanian, irigasi dan untuk air minum untuk sebagai Jawa Barat dan DKI Jakarta. Nah, itu sebenarnya airnya ya. Terus siklus dari hujan, itu siklusnya contoh. Jadi air-air yang jatuh di daerah ketinggian ini, daerah pegunungan ini yang bisa masuk ke danau. Yang di daerah pantai, di daerah rendah ini bisa aja udah jatuh gitu aja. Nah, yang jatuh di sini itu tidak semuanya bisa ketampung karena daya tampung waduk, daya tampung
apa namanya danau itu ada batasnya, sehingga tidak bisa kita menampung kesemua daripada air yang sudah masuk tanah gitu ya, tapi masa dibuang karena keterbatasan. Pada musim hujan, air yang tadi yang bisa kita gunakan untuk pembangkit, karena daya tampung pembangkit terbatas ya sebagian dibuang. Pada itu sama kita membuang energi. Itu sama juga dengan LTU ya, pada saat tekanan tinggi, maksimal sudah ada ya terpaksa dibuang. Tidak bisa kita kalau kita mengurangi bahan bakarnya nanti turunnya drastis. Begitu juga dengan energi terbarukan nanti tidak bisa disimpan, sebagian terpaksa dibuang. Kapasitas waduk terbatas. Makanya kalau semakin banyak daerah, maka daerah resapan air nanti ya di sini, itu umur daripada sumber airnya akan lebih lama pada saat musim kemarau. Ya. Tapi jika semakin sedikit di sini ya akan lebih cepat habisnya. Akibatnya apa? Nanti turbin-turbin tidak maksimal dipergunakan. Ada yang mati digunakan. Hanya dalam satu area tempat itu tidak satu turbin nanti ya, banyak turbin. Karena nanti ada untuk maintenance, ada juga pada saat musim kemarau ya sebagian dimatikan. Kalau tidak mati total nanti makanya. Cuma kalau mati sebagian paling nanti ada pemadaman bergilir gitu ya, gantian matinya. Tapi kalau dipaksakan semuanya dapat dulu, waktu-waktu tertentu mati total. Nah itu yang tidak diharapkan nanti. Nah, itu dia tergantung dari alam, apalagi sekarang karena pemanasan global, semua musim-musim dulu yang begitu teratur gitu ya. Dulu itu kalau kami dari kecil dulu kata saya itu udah hafal itu bulan-bulan hujan. Pokoknya yang ber itu udah pasti hujan. Jarang sekali meleset gitu ya. Terus sekarang enggak. Nah kita yang Desember aja kan hujannya masih belum banyak kan. Kalau Desember itu udah panas itu boleh katakan enggak ada. Mulai dari September gitu ya. Agustus udah mulai. Baru Januari, Februari mulai dia turun. Nah sekarang enggak. Sehingga pasokan air kan berkurang gitu kan. Dari air tadi dari pendinginan menguap ya ke atas, kemudian di bawah angin di daerah yang dingin, nanti suatu saat dia akan terjadi hujan. Kalau sudah jenuh ya, terjadi hujan. Ya nanti di daerah subtropis ada salju, ya, es dan sebagainya. Nah yang jatuh di daerah ketinggian itu bisa dia masuk sebagian ke dalam tanah, ke dalam tumbuhan yang nanti dia pelan-pelan dibuangnya pada musim kemarau tiba. Nah, sebagian besar yang air di permukaan tentu akan mengalir langsung ke daerah dataran rendah atau ke sungai. Nah, sebagian besar dari curah hujan ini, hampir 2/3-nya ya, tapi permukaan tanah dikembalikan lagi ke atmosfer oleh penguapan. Nah, panas ya, tapi kalau pada saat hujan cuma mungkin penguapan kecil. Jadi biasanya daerah tertentu hujan, daerah lainnya adalah panas. Kalau semuanya hujan nggak mungkin. Air menguapkan dari mana? Jadi dia, makanya matahari itu di daerah khatulistiwa itu dia bergerak dari 6 bulan ke 6 bulan berikutnya itu pertama dia ke arah utara dari khatulistiwa terus sampai di daerah khatulistiwa terus lagi ke arah selatan. Pada saat di arah utara khatulistiwa kan panas di daerah utara bumi. Di daerah selatan bumi akan daerah yang subtropisnya ya akan terjadi musim dingin sehingga nanti air di daerah utara akan terjadi penguapan. Karena panas ya, di bawah angin. Jadilah nanti angin dari utara ke selatan. Sebaliknya, pada saat musim mataharinya di selatan khatulistiwa, maka di daerah selatan terjadi musim panas dan di daerah utara terjadi musim dingin. Makanya kenapa ada musim hujan dan musim panas itu. Nah, kita di khatulistiwa itu. Pada saat panas itu banyak menyentuh lautan, nah kita tuh di daerah utara atau selatannya, kita musim hujan di situ. Pada saat di banyaknya daerah daratan yang kena panasnya, nah, kita musim panas. Karena air yang diuapkan ke atas itu tidak banyak. Ya. Akhirnya melalui masuk ke dalam bumi, masuk ke dalam tumbuhan ya, kemudian menjadi keringat atau uap ya, air permukaan itu akan kembali lagi ke daerah rendah.
yang sebagian besar nanti larinya ke laut. Ada juga nanti yang ke danau, danau besar ya. Nah, jumlah curah hujan yang di permukaan tanah akan membentuk aliran sungai ya. Nah, ini bisa dipergunakan untuk pembangkit listrik, cuma skalanya kecil. Untuk dapat yang besar, maka ditampunglah air tersebut ke waduk. Nah, dari waduk itulah nanti kita akan mengalirkan debit tertentu ke dalam turbin. Nah, harus dibuat perbedaan ketinggian air masuk ke pipa, namanya pipa penstock ya, pipa, kalau bahasa Indonesia pesat-pesat, itu sampai ke turbin. Dia akan menggerakkan turbin. Kinya tadi ya, curah hujan yang di daerah perbukitan atau pegunungan, membentuk salju yang mencair, misalkan yang akan mengalir bentuk aliran yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik jika dia bisa ditampung di daerah yang mempunyai perbedaan ketinggian. Tidak semuanya ya, kalau tidak ada ketinggian dia tidak dapat. Bisa kita menggunakan nanti untuk listrik yang skala kecil, mikro atau mikro. Nah, dari proyek-proyek hidro atau air tersebut, ya, maka ada 4. Misalnya pertama mengontrol banjir sungai, yang besar itu ya, pembangkit tenaga listrik, kemudian penyimpanan irigasi dan penyimpanan pasokan. Nah, kita nanti akhirnya lebih ke pembangkit tenaga listrik. Tapi waduk-waduk itu biasanya bisa berfungsi 4-4-nya, seperti kita di Jatiluhur, Saguling sama aja itu mengontrol banjir juga, penyimpanan irigasi juga, pasokan air minum juga, tenaga listrik juga terpakai. Tapi tidak semuanya seperti itu karena kadang-kadang karena berada di daerah jauh dari daerah pemukiman, jauh dari daerah pertanian, sehingga dia hanya digunakan untuk pembangkit listrik. Kalau kita di apa namanya Jatiluhur itu sudah mendekat kan, yang terbanjir iya, pembangkit listrik iya, penyimpanan air irigasi iya, pertanian ya, pasokan air minum iya. Tapi kalau dia jauh, minimalnya adalah pembangkit tenaga listrik atau pengontrol banjir. Tidak semuanya bisa 4-4-nya. Tapi Jatiluhur itu 4-4-nya berfungsi. Kemudian ada alasan untuk pengembangan dari tenaga air. Nah, semakin banyak tenaga listrik dibutuhkan untuk tujuan industri, ya ini kan udah kebutuhan makin meningkat. Ya. Baik pertanian, industri, rumah tangga gitu ya, itu kebutuhan listriknya semakin meningkat. Sedangkan pemanasan global juga makin meningkat karena banyaknya penggunaan pembangkit listrik tenaga termal panas. Nah, dengan PLTA ini akan jauh lebih apa namanya pemanasan jauh lebih berkurang. Cuman tempat-tempatnya terbatas. Maka ada daerah-daerah PLTA itu dibangun, terpaksa memindahkan sebagian penduduk. Tadi membutuhkan luas daerah penampungan airnya. Nah, datangnya air tidak pasti dari tahun ke tahun. Makanya nanti survei airnya agak lama ya, sama dengan tenaga angin itu. Di hari ke hari dicek, dalam satu hari jam ke jam dicek, hari ke hari dan seminggu dicek, sampai sebulan kemudian tiap bulan juga dicek dan beberapa tahun. Karena perubahan cuaca itu misalnya tahun ini udah bagus nih, bulan sekian belum tentu tahun depannya. Carilah, baru itu bisa dibangun nanti dengan debit berapa airnya yang bisa disalurkan dan berarti berapa daya listrik yang dapat dihasilkan. Kalau daerah terbatas, hanya daerah tertentu lah dibuat. Nah, ini masalah bahan fosil kan naik terus, bahan bakar minyak, walaupun nanti ada turunnya gitu ya, tapi dia relatif lebih mahal. Dan juga terjadi apa namanya polusinya dan pemanasan udara permukaan gunung. Dan dari tempat pembangkit tenaga itu biasanya ya, karena dia biayanya mahal ya, biaya pembangunannya mahal karena harus bangun bendungan ya waduk. Sebagian besar ya. Ada juga yang tidak terlalu bikin waduk karena ada umpamanya danau yang cukup besar dan di ujungnya ada beda ketinggian sehingga dia waduknya tidak perlu dibuat, nggak alam yang membuatnya. Tapi itu sangat terbatas. Ya sebagian besar biasanya itu ada bikin waduk. Walaupun sumber airnya ada, tapi ketinggiannya kurang. Tambah lagi dengan waduk supaya meningkatkan ketinggian headnya tadi ya.
pembangkit tenaga air itu kebanyakan itu juga jauh dari pusat kebutuhan, apakah industri atau rumah tangga gitu ya. Itu biasanya jauh, makanya nanti ada jaringan lagi. Nah, kalau dulu salah satu pembatasan pembangkit itu terlalu jauh. Nah, sekarang karena bahan bakar mahal itu akan diabaikan orang. Nah, untuk membangun jaringan itu tidak setiap hari kan. Sedangkan kalau di PLTU itu bahan bakar setiap hari, setiap detik dipasok. Kalau kan PLTA tidak. Nah, cuman jaringan listriknya akan jauh lebih panjang karena dia tidak bisa kita geser-geser. Oh, kita deketin aja nih ke industri, daerah industri, nggak bisa. Kalau PLTU bisa, yang penting ada sumber air untuk pendingin. Kalau PLTA tidak, kita yang mendekati ke sana, tapi jaringan listriknya bisa jauh gitu ya. Kemudian sebelum dibangunnya ada beberapa faktor yang perlu dianalisis. Pertama adalah jika kelayakan secara sumber airnya sudah diteliti ya, itu biaya modal ya, itu sangat besar. Karena ukurannya sangat besar. Inilah pembangkit tenaga listrik yang kalau dengan sumber airnya yang paling besar di antara yang lain. Yang lain ada batas-batas kalau ini sangat besar ya. Kenapa? Karena sumber airnya harus ditampung yang banyak karena dia akan mengalir sepanjang hari, sepanjang tahun. Dan sedangkan sumber air yang masuk itu tergantung dari keadaan hujan. Kalau hujan berkurang tentu pasokan berkurang. Modalnya besar karena ukurannya besar. Dan tentu nanti biaya listrik juga banyak. Hanya pembangkit listrik itu dijadikan nanti untuk daya dasar ya yang bekerja siang malam. Dan ini karena kebanyakan jauh dari pusat, ya, pusat industri, apa perumahan atau yang lainnya gitu ya, sehingga dia jaringannya akan lebih tahu dia bangunnya juga susah kan karena berada di daerah bukit-bukit, gunung gitu ya, lembah, lebih susah. Kemudian biaya pembangkit listrik, ya, pembangkitannya listrik dibandingkan dengan pembangkit lain ini itu lebih biayanya ya murah karena dia tidak ada bahan bakar. Buat pembangunannya nggak mahal. Biasanya kalau dulu, awal dulu PLTA itu biasanya dibangun pemerintah. Terus sekarang sudah ada swasta. Nah, kalau swasta kan dia kadang pakai modalnya minjam ke bank gitu kan. Kemudian faktor-faktor di atas yang membatasi tadi, keuntungan juga banyak. Sangat handal kan, biaya penyiaran dan operasional lebih rendah. Karena tidak ada unsur panas ya. Unsur panas. Turbinnya itu dalam air. Kemudian pembangkitnya bisa dijalankan dan disinkronkan dengan cepat. Dapat apa namanya air langsung terbuka, pipa penstoknya langsung ke turbin, nggak lama setelah itu dia akan setelah normal putarannya udah bisa dapat listrik, tidak menunggu waktu lama-lama seperti PLTU atau PLTG atau PLTN. Tapi diesel ya, diesel lebih cepat dibandingkan bahan bakarnya mahal. Ini sudah sangat andal ya, sudah mudah, kemudian mudah, waktunya cepat. Kemudian beban, jika dalam keadaan sumber air banyak ya, beban dapat dengan mudah divariasi, tergantung kebutuhan beban. Lagi terutama pada saat-saat sumber air di waduk atau di dananya besar. Tapi pada saat musim kemarau panjang, nah itu belum tentu juga bisa kita mendapatkan nah, pembangkitnya dibatasi. Kalau tidak, kebutuhan airnya akan cepat habis. Jadi nanti mati total, mereka lebih baik matinya bergantian listriknya daripada mati total. Total umpamanya seminggu aja kita dulu aja yang gara-gara black sheep itu ya putus hubungan dulu kan malah ribut langsung beberapa jam apalagi berminggu-minggu. Makanya lebih baik dia bergantian cuman masih tetap listriknya masih ada mandanya berkurang gitu ya. Saat-saat sumber air cukup permintaannya akan lebih mudah tuh dinaikkan kemudian diturunkan untuk ketika bebannya berkurang. Kemudian tidak memiliki kerugian standby karena sumber bahan bakarnya gratis ya. Apa kalau beli juga airnya? Tidak ada biaya bakar ya. Sebenarnya ini karena dia gratis saja. Kalau umpamanya oh air dihitung sekian harusnya kan itu baru nanti
ada sumber bahan bakarnya, tidak ada, karena air dari alam yang memberikan. Walaupun tanpa kita olah ya, didatang sendiri dan sebagainya, cuman penampungan yang kita buat. Kalau energi lain tidak, kan harus ditambang dulu, walaupun disediakan alat juga ya, ditambang. Kemudian kalau minyak tidak bisa langsung dipakai, penyulingan dulu. Batu bara juga harus diproses dulu kan, dibersihkan dari tanah-tanahnya, dari kan dia di dalam tanah. Kemudian dikeringkan, kemudian dihancurkan, dihaluskan, baru jadi tambang. Nah, kalau ini tidak langsung jadi. Kemudian efisiensi pembangkitnya, perubahannya terhadap usia sangat kecil dibandingkan pembangkit lain, karena panas ya pasti ausnya cepat. Kemudian biaya pembangkit listrik juga bervariasi sedikit dengan berlalunya waktu. Makin tua dia biayanya juga nggak terlalu berubah karena semuanya panas. Tapi tentu ada bahan-bahan yang seperti turbin itu kan dia bergerak ya, yang bergerak itu walaupun dingin tetap aja umurnya lebih terbatas. Kemudian juga ada kelemahannya, ya, dia modal itu sangat tinggi ya. Karena apa? Ukurannya sangat besar untuk waduk terutama ya. Dan kemudian pipa-pipanya itu panjang jauh-jauh ya. Makin tinggi dia, karena energinya makin besar. Nah, karena dia besar tadi, jadi lama untuk pembangunan. Ukurannya besar ya. Sama waduk. Kemudian dia berada di daerah perbukitan. Memang harus ada beda ketinggian ya. Jauh dari pusat beban sehingga tapi jalan transmisinya harus lebih panjang. Transmisi ya. Kemudian output PLTA juga tidak pernah konstan. Nah, sumber air juga tidak bisa kita konstan. Pada musim hujan bisa konstan. Pada musim-musim hujan kurang, itu dia akan turun ya. Malah ada beberapa turbinnya dimatikan supaya cadangan air tetap ada untuk turbin-turbin yang lain. Sampai datangnya musim hujan lagi. Apalagi musim hujan tidak tepat seperti dulu lagi. Dulu itu kalau udah berbuat udah musim hujan. Sekarang ini hanya masalah air, aliran, tapi ada malah dari beda ketinggian ya. Saja hujan, air salju dan sebagainya. Meluapkan ya, kenapa? Jika salju ada panas itu akan terjadi penguapan. Ada terutama awalnya di permukaannya. Di permukaannya mulai semua hujan, penguapan dari tanah, dari permukaan, dari pori-pori tumbuhan, dan penguapan ketika curah hujan jatuh. Tidak semuanya masuk ke dalam tanah. Kemudian jatuh hujan itu ukur dengan sentimeter air ya, untuk selama tertentu. Berapa sentimeter air, ada penampungannya. Kemudian bagian dari total curah hujan yang mengalir melalui daerah tangkapan dengan aliran atau tangkapan. Itu juga akan dikenal untuk buangan dari struktur gimana apa. Kemudian masa dibuang. Kenapa? Sumbernya berada di ketinggian yang jauh lebih tinggi, jadi susah. Atau energi yang dihasilkan untuk menaikkannya lagi lebih mahal. Padahal kan sama-sama air. Sebelum masuk turbin dia juga air, setelah keluar turbin juga air. Berbeda dengan uap kan. Air diuapkan dulu, dipanaskan, sekarang tinggi, memutar turbin, dicairkan lagi. Jadi kan beda wujudnya. Kalau ini air dengan air. Cuman berbeda ketinggian. Nah, karena beda ketinggian kan mungkin air naik. Jadi untuk menaikkannya ada lagi energi. Nah, jika kita naikkan air itu ke atas, kemudian kita turunkan lagi, listrik yang dihasilkan tidak akan lebih besar daripada yang kita pakai untuk menaikkan air, tidak akan dapat hasilnya setelah dia masuk ke bendungan jadi besar, tidak. Ada rugi tadi, makanya tidak ada orang terjadi naik lagi. Sebenarnya kalau bisa siklus seperti itu, nah, mau kemarau mau hujan itu nggak masalah deh kan, karena air bisa balik. Nah, ini baliknya bisa, tetapi akan rugi kita. Karena terjadi rugi-rugi nanti ya, tidak mungkin energi yang dihasilkan oleh air yang dinaikkan dari bawah tadi ke atas menjadi lebih tinggi. Benda iya. Kalau benda kan rugi, maka tidak ada orang menaikkan. Kecuali dari data tertentu ya. Aliran tadi ya, batu hujan dikurangi di 44. Nah, kita biasanya hanya debit sungai yang diukur. Ya. Dan ada di Badan Meteorologi kan, memang meteorologi secara umum. Dia sisanya ya. Sarannya ya sama dengan debit meter kubik per sektor. Contohnya 8 meter dari second pesan yang dibentuk daerah tangkapan air TS ya. Waktu kali 24 jam dikali 3.600 sebetulnya ya. Waktu dapatnya adalah 8.
Ini kalau dia banyak itu alirannya ya, tidak berbeda musim, berbeda lagi. Makanya surveinya itu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan beberapa tahun. Nah, hanya sedikit untuk buka pembang dan terpakin yang sifat hujan. Ada hujan pendek ya, deras, atau menghasilkan relatif sedikit aliran. Hujan berlangsung pada waktu yang lebih lama menghasilkan air yang lebih banyak, pun curahnya lebih kecil. Waktu itu lebih lama. Ada kan hujan sangat besar ya, tapi sebentar dia berhenti. Ada juga yang tidak terlalu besar, tetapi lama dari pagi ke pagi lagi masih hujan. Itu waktunya lebih airnya akan lebih banyak. Kemudian juga nanti dengan hujan itu karena akan jadi jenuh. Makanya untuk di DKI kan kemarin untuk contoh banjir katanya dibuat langsung sumur resapan. Itu sebenarnya sumur resapan bagus, cuma tidak semua tempat bisa menyerap. Pertama untuk tanah-tanah yang keras itu nggak bisa nyerap, nyerapnya kecil. Jadi waktu dalam hujan keburu penuh dia. Dia memerlukan daerah-daerah yang daya perembes apa daya serapnya itu tinggi, sehingga air itu benar-benar masuk ke tanah. Tapi daerah-daerah tanah yang keras itu enggak, masuk ke tanahnya sangat lama. Sedangkan hujan itu kan datangnya cepat kan, sehingga dia tidak menampung kayak ember aja, dia nggak punya ember buat lagi. Nah, yang perlu sebenarnya masuk dia diserap naik baru tidak semua daerah ya. Daerah apa namanya bisa cocok untuk sumber resapan. Dia perlu tanah-tanah tertentu. Tanah keras nggak ada gunanya. Setelah musim hujan kelar aja dia masih ada airnya kan. Nah, karena dia tidak meresap ke dalam tanah. Kelembapan juga menyebabkan penguapan ya, tapi berkurangnya sumber air tadi. Nah, ini yang diperlukan nanti daerah aliran sungai. Karena kita tidak mungkin hanya mengharapkan dari hujan ya, hujan itu kecil. Nah, kalau daerah aliran sungai itu kan daerah hujannya kan luas, mengalirlah dia ke sungai yang lebih rendah kan, sehingga daerah aliran sungai kemudian ini ditampung dijadikan waduk. Lalu bisa dia menjadi cadangan untuk air. Dan sungai itu juga nanti selain membawa air tentu dia membawa pasir, membawa lumpur dan sebagainya kan. Nah, akibatnya apa nanti ini mengakibatkan waduk atau danau yang di masuk ada seperti tersebut terjadi endapan nanti. Makanya dia perlu nanti apa gerukan ya. Ini daerah sungai topografi, daerah geologi. Nah, dipengaruhi jenis tanahnya, tanahnya apakah gembur, apakah keras, apakah banyak tanah, banyak batu, itu akan menentukan jumlah air yang mengalir. Ada yang dia menyerap, ada yang mengalir. Banyak beda tanahnya ya, setiap jenis tanah itu berbeda-beda daya serapnya. Banyak berbatuan akan lebih mengalirkan air daripada dia menyerap. Tapi kalau hanya nyerap dalam tanah, tidak ada sekitar tumbuhan juga percuma. Tidak akan keluar lagi kan air dari tempat lain. Kalau dengan ada tumbuhan akan lebih menahan yang tidak cepat dikeluarkan. Dia meteorologi, nah ini dengan meteorologi itu masalah suhu, kecepatan angin dan kelembapan. Dan curah hujan nanti juga ya. Nah, curah hujan itu maksudnya badan meteorologi dan geofisika berarti ya. Kemudian aliran akan meningkat pada suhu rendah dan kecepatan angin rendah, kelembapan relatif tinggi dan sebaliknya. Oh, suhunya tinggi, angin rendah, dia malah aliran akan lebih pelan. Untuk daerah yang sungainya sama ya, kalau yang satu dia curam, satu dia datar ya berbeda. Kemudian ini ya ada susah ya, di satu sisi kita butuh, dan sisi lain pada saat panas dia juga tumbuhan itu akan menguapkan air yang sudah diserap tadi. Tapi tidak sebanyak yang di sungai atau itu ya, tipis lah. Kemudian ukuran dan bentuk daerahnya. Nah, daerah yang seperti kipas atau makin luas dia terkapal itu yang bagus. Kalau hanya lurus saja kan, itu kan daerahnya akan terbatas. Karena diperlukan nanti daerah seperti kipas itu adalah dia yang bisa menampung air. Gitu ya. Sehingga luasannya akan lebih banyak. Sehingga pada saat musim-musim kemarau, cadangan air masih cukup tersedia. Maka dihitung nanti berapa air yang masuk, berapa air yang keluar gitu kan. Tentu nanti
dipertimbangkan karena tidak mungkin kita waduk atau danau itu kita alasnya pakai semen, nggak mungkin. Kita hanya dinding tertentu yang pakai semen. Sehingga dia akan tetap menjadi ya, rembesan air ya, yang akan mengurangi debit air. Apalagi nanti ditambahnya dengan lumpur ya endapan. Sehingga volumenya akan berkurang pada saat musim hujan karena yang lumpur tadi dia tidak nahan air lagi. Ya, dengan volume yang sama, lumpur bertambah, tentu debit air akan berkurang. Saat dia dikeluarkan, ternyata dia habisnya lebih cepat. Cuman untuk mengeruknya itu akan cukup memberikan energi ekstra ya, karena dia cukup dalam. Kemudian penggunaan aliran itu adalah dari catatan hujan, seperti dalam meteorologi tadi ya. Kalau daerah sini berapa sentimeter sih per hari curah hujannya? Ini Bapak koefisien di daerah tanahnya ya. Kemudian komersial industri itu hampir 1 ya, karena dia sudah banyak ton, banyak aspal gitu kan. Jadi aspal kita jalan tol gitu jalan ini 0,85. Kemudian rimba ini yang kecil. Kemudian seratnya masih tinggi ya, 0,05 sampai 0,3. Taman, lahan pertanian, orang rumput itu sama. Tapi untuk daya tahan air yang lebih lama itu di tanah rimba yang banyak. Taman kan pohonnya kecil. Dan pertanian, apalagi pertanian itu nggak bisa, apalagi kalau hijau, kecuali tanaman keras ya. Pada rumput apalagi. Daya serapnya akan lebih cepat keringnya dia. Tentu lebih lama. Jadi akan lembab. Kalau musim kemarau dia masih ada. Ya, tapi sisa-sisa yang di pohon. Jadi aliran tadi adalah curah hujan dikali dengan koefisiennya tadi. Dan ada aliran. Jadi rumus tidak bisa dipergunakan secara umum. Walaupun dayanya sama nanti. Di perhitungan-perhitungan empiris di dalam PLTA itu hanya cocok untuk daerah itu. Karena akan sangat susah kita menjadi daerah yang sama. Curah hujannya sama, lebar sungainya sama, waduknya sama, itu kan, hutannya sama, itu susah. Hanya di perhitungannya, makanya surveinya itu hanya untuk daerah itu. Tidak bisa dipakai data itu di daerah, oh ini pakai batu sekian, nggak bisa. Apalagi nanti ketinggian yang berbeda, nah, itu akan salah. Khusus untuk daerah di mana dia diteliti, disitulah yang data tersebut tidak bisa kita pakai untuk daerah lain ada nih, tinggal pakai data itu nggak bisa. Harus dihitung data ulang. Nah ini dia, pengukuran langsung dengan pengukuran arus lokasi dengan waktu yang panjang. Nah ini. Supaya apa? Supaya nanti tidak apa namanya jumlah airnya tersebut pada bulan-bulan tertentu sudah kering. Jika mati di sini. Karena pembangunan PLTA itu sangat mahal. Benar-benar diukur dari waktu ke waktu dengan jangka waktu yang beberapa tahun biasanya. Itu sama juga PLTA angin nanti ya. Karena biayanya mahal. Jika ada listrik kan, itu masih macam-macam nanti untuk mengukur debit airnya itu ya. Kemudian hidrograf dan kurva aliran bentuknya untuk memplot ya. Berapa nih kira-kira air jumlah debit. Tapi kita akan mengeluarkan debit air untuk turbin berapa yang sama. Sampai nanti dia datang lagi musim hujan. Pada musim hujan ini diukur adalah rata-ratanya ya. Hujan pada musim hujan ya cukup ya. Masalahnya gitu. Oh ini alirannya sekian. Ini penyimpanannya. Nah, ini di penyimpanan tidak semuanya air simpanan itu bisa dipakai karena dia nanti untuk katakan ketinggian nanti ya, tingginya itu tidak di sini diambil. Jadi di tengah-tengah ini. Kalau di sini ambil lumpurnya akan masuk di atas. Walaupun nanti pakai penyaring ya. Nah, debit ini bukan seluruh debit. Jadi sisa dari ketinggian daripada inputnya atau awal masuk airnya dari ke penstoknya. Ini contohnya rata-rata aliran per bulan, kemudian di total ya, April sekian, ditambah dengan April dan Mei, kan? Totalnya, tambah lagi Juni turun ya, totalnya Juli, Agustus, September, Oktober, terus totalnya dapat ya total. Nah total ini nanti yang
berapa dia yang dapat dipergunakan. Ini dengan perhitungan, ya, apalagi nanti ada penguapan segala ya, dalam bulanan tersebut dalam tahun-tahun sampai berapa dia untuk menentukan kurva X ini tadi. Sampai berapa ini. Pohon yang harus dipakai. Kalau tidak, berarti kita harus mengurangi daya listrik. Daya turbin ya, otomatis listrik. Contohnya tadi, permintaan air 3.000. Ini dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, hari-hari sampai setahun, dapat nggak? Nah, kalau tidak, ini harus diturunin. Akhirnya apa? Listrik akan berkurang. Dan untuk mengukur itu ya maksudnya. Ini dia. Untuk jumlah air yang disimpan dengan bantuan hidrografi tadi ya. Kemudian juga dengan survei curah hujan tadi dan aliran air. Kalau berlebih dia aman kita, nggak usah khawatir. Walaupun dibuang ya, yang dikhawatirkan adalah kalau kurang dari bulan ke bulan. Pemilihannya pada yang cocok ya hanya daerah-daerah tertentu, tidak sebanyak pembangkit lain. Ya pertama punya cadangan air, ada sumber air masuknya, ada daerah tangkapan air, kemudian ada beda ketinggian. Syaratnya banyak baru bisa dibangun. Oh, ada danau, tapi datar aja gitu ya, dalam-dalam, cuman datar aja. Nah, kemana kita untuk beda ketinggiannya kan untuk headnya? Bisa. Orang banyak tapi datar. Daerah ketinggian. Kalau di daerah, biasanya makanya daerah ketinggian itu kan pegunungan ya. Jadi, perlu ditelusuri karakteristik daripada daerah tersebut. Punya daerah resapan air yang besar, curah hujan yang tinggi, data tinggi ya, dan menentukan untuk membangun penyimpan tawar. Hujannya kecil, walaupun waduknya besar ya, dia kan cepat habis kan, karena dikeluarkan terus ya habis sama. Nah, harus yang masuk dengan keluar itu seimbang, gitu. Tapi kan susah ya, tapi mendekati lah, tidak boleh. Jadi kalau dia berkurang ya tinggal dikurangi. Tapi kalau terlalu jauh ya nggak bisa. Jadi untuk tujuan tersebut, adalah kondisi geologinya diketahui, geografinya, meteorologi, ya, perlu dicatat dan dipelajari dengan cara sangat cermat. Kemudian itu pertimbangannya untuk hidro, jadi kesediaan air, itu tentu awalnya kesediaan air, sumber penampungan air. Berapa nanti energi yang tersedia, energi listrik dari sumber. Nah, dari tahun ke tahun, nah ya, dari bulan ke bulan sampai dalam setahun itu. Hanya pada musim panas hujan saja besar, dingin mati, musim kemarau mati, tidak bisa. Ini rata-ratanya nanti yang tersedia sampai datang musim hujan. Nanti akan diketahui gaya maksimum dan minimum yang wajar sampai dia tidak mati total ya. Saat hujan ya tentu maksimum yang kita gunakan. Minimum pada saat musim kemarau supaya nanti airnya pasok cadangan air itu masih ada sampai datangnya hujan lagi. Aliran tersebut jadi harian, mingguan, bulanan dan tahunan itu beberapa tahun. Oh baru foto. Kalau tidak, nah, karena sangat mahal ya. Jadi walaupun demikian berarti ukurannya diperkecil. Kalau tetap juga mungkin berarti ukurannya diperkecil. Jadi pasokan airnya lebih kecil, artinya turbin menghasilkan daya yang lebih rendah dan listriknya pasti akan lebih rendah. Juga diperhitungkan ya, jika listriknya rendah, pembangunan mahal kan artinya orang nggak beli modal kan, kecuali itu dibangun pemerintah. Nah, pemerintah itu kan tidak memberikan untung rugi, walaupun untung ruginya ya dia luar sekian. Kalau swasta tidak bisa. Saya harus untung sehingga karena nanti pakai bunga kan dia pinjam ke bank. Jadi sekian tahun harus balik modal, sekitar itu baru untung. Nah kalau pemerintah tidak. Karena emang itu pemerintah itu kan servis terhadap masyarakat. Ya. Nah kalau dulu-dulu tuh pemerintah yang bangun. Walaupun dengan duit berutang. Sama dengan swasta juga. Tapi kan utang negara yang bayar. Kalau negara kan pajak segala macam bisa. Tapi kalau swasta kan tidak bisa. Dia biar sendiri yang bayar. Dia tidak bisa memajakin orang. Nah, dapatnya ya dari listrik itu kan. Kalau pemerintah dia bisa bayaran dengan pajak. Sehingga dia ukuran tersebut, selagi ada dapat listrik ya bisa dibangun. Kerugian dipertimbangkannya bukan awal. Tapi kalau swasta pasti, karena duitnya dia bayar. Kalau pemerintah kan tidak. Bayarnya bisa dengan pajak. Nah, itu pajak selesai. Tidak mengharapkan hanya dari listrik. Karena pemerintah itu kan sifatnya servis atau layanan ya. Itu juga jalan kan. Kalau swasta, jalan tol dia mau bangun. Nah, ada bayarnya. Coba jalan biasa. Mau nggak swasta? Nggak mau. Apa dibangun? Dapat apa dari situ kan? Hanya pengeluaran aja. Nah, itu pemerintah lah kewajiban.
Subsidi dengan pembangkit. Saat pembangkit-pembangkit yang tidak menguntungkan secara finansial, itu pemerintah yang masuk. Yang penting listriknya dapat, gitu kan. Jadi dia kalau pemerintah pun event poinnya lama tuh nggak masalah. Walaupun bukan tidak masalah ya, tidak terlalu bermasalah. Kalau swasta ya tidak tahu dia. Jadi daya yang diandalkan itu bisa yang cukupi oleh air tadi. Ini tadi dia tempat penyimpanan air bisa danau, bisa waduk yang dibuat ya. Dan penyimpanan air itu dengan keluarannya nanti harus ada beda ketinggian. Dan juga melalui bendungan atau waduk tadi atau danau tadi, lihat kalau terlalu banyak nanti kebocorannya atau serapan meresap ke tanah itu cepat turun airnya itu nggak bisa. Nah, kita tidak mungkin akan mensemen kan lantai waduk atau nanti bendungan nggak mungkin. Apalagi danau kan. Nah, itu dilihat pada saat curah hujan berhenti ini turun air ketinggian air berapa. Nah, nanti debit airnya cukup. Nah, kadang-kadang lokasi tertentu waktu dia dibikin nanti ada ini ya di daerah tangkapan airnya itu banyak pohon gitu ya. Kemudian antar ini biasanya antar instansi bangunlah waduk. Kemudian di daerah tersebut, daerah hutan tersebut keluar lagi izin untuk apa namanya hutan industri. Nah, pasti sumber air akan cepat dari turunnya. Karena waktu pohon ditebang udah otomatis dari serapnya hilang kan. Ditanam lagi kan butuh waktu yang lama. Kalau ditebangnya satu berapa detik selesai ya. Selesai bang tuh. Sumber air otomatis akan berkurang daya serapnya. Tapi untuk ditanam butuh waktu yang sangat lama. Nah, sekarang seperti itu ada kejadiannya di daerah Sumatera Utara. Pada awalnya dulu itu dibangun untuk peleburan salah satu apa namanya aluminium ya, di PLTA. Di daerah tangkap airnya masih bagus, tanaman banyak. Kemudian di daerah tersebut dapat izin hutan industri untuk bikin kertas pohonnya. Walaupun ditanam lagi ya, ditebang, tanam lagi. Tapi waktu ditebang dan tanam kan bedanya selisihnya. Sehingga pada saat musim panas itu PLTA mati, berhenti ya, sumber airnya kurang. Nah tadi daerah tangkapan airnya sudah diganti dengan hutan. Kalau sama-sama hutan ya, cuma hutan industri. Kan hutan industri potong dulu yang gede-gede. Baru ditanam. Nah kan ditanam kan langsung gede kan, butuh waktu. Nah akhirnya PLTA yang pada musim kemarau ngalah beban daya tersebut jauh lebih kecil daripada pada saat dia beban penuh gitu ya. Nah ini kalau jarak dari pusat beban ini nggak bisa ditawar ya, karena lokasinya dua-duanya nggak bisa. Pusat beban nggak bisa geser, pusat energi juga nggak bisa digeser. Nah, makanya terjadi yang dibangun adalah pembangunan transmisinya ya. Ini yang karena sampai sekarang itu pembangunan transmisi itu di Indonesia ya dikelola oleh PLN. Tidak sanggup swasta, ya swasta tidak sanggup. PLN. Kalau pembangkitnya sekarang udah banyak swasta, terutama PLTU ya, PLTA itu agak jarang. Karena yang pertama lokasinya susah, kemudian biayanya jauh lebih mahal. PLTU yang banyak. Transmisi, nah ini pemerintah ya dengan kalau ditanya pusat pembangkit listriknya, PLN-nya ya. Nah, pembangunannya, apalagi di daerah pegunungan kan, itu maintenance-nya susah. Udah pembangunannya susah, pemeliharaannya juga susah kan. Apalagi gangguan alam, longsor segala macam itu kan bisa memutus jaringan. Nah, jaringan-jaringan jarak jauh itu dari tempat sebelum itu biasanya pemerintah ya. Akses lokasi itu berbeda, tiap lokasi akan berbeda tempatnya. Yang pasti dia jauh dari daerah beban, dari daerah pemukiman. Ya. Apalagi nanti untuk membangun jaringan ini tadi kan tidak semudah itu. Harus izin lagi dari daerah pertanian dan lingkungan hidup. Karena gimana pun membangunnya tentu akan ada akses jalan kan ke sana. Mungkin orang gotong-gotong pipa-pipa besar itu kan jalan, tapi ada sebagian yang merusak pohon. Sehingga ini sangat pentingnya
apa namanya antar instansi itu ya. Bisa. Nah, kita tutup dulu sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi setelah kita sholat maghrib. Ini separuh ya. Baik. Nah, nanti saya tampilkan dulu gimana pembangkit listrik itu bekerja ya. Contohnya, ini dari waduk tadi ya, yang air yang disimpan, ini namanya pipa penstock atau, jadi airnya bukan di sini ya pipanya ya, bukan di dasar. Jadi kira-kira ke atas, tidak juga di atas ini. Di atas ini kan ketinggiannya bagus. Tapi pada saat air surut dia hilang kan, makanya dia ada ketinggian dari bawah, dari atasnya ya, pipa namanya. Ini air debit air tadi, yang rumusnya kita tadi ya. Yang dorongan tersebut akan memutar turbin nanti di bawahnya. Nah, yang di bawah di turbin, putar, di asnya dihubungkan ke generator. Ini yang vertikal nih ya, nanti ada horizontal. Yang kebanyakan yang vertikal seperti ini ya. Itu tergantung juga dalam kondisi tanahnya ya, kondisi ini namanya ruang ruang daya ya, ruang daya. Putar udah air buangan tersebut ya. Ini tadi, ini namanya run off tadi, aliran keluar daripada turbin. Jadi turbinnya berputar, air sisanya buang. Sehingga air yang bawah ini nggak bisa lagi naik ke atas karena ketinggiannya beda ini puluhan sampai berapa ratus meter ya tingginya, ketinggiannya. Nah ini baru generator ya sudah jadi listrik. Yang baru nanti dia masuk ke trafo dulu. Nah ini ada dalam satu kompleks pembangkit itu ada beberapa turbin. Karena nanti perlu maintenance ya, tidak semuanya aktif ya. Ada yang sebagian besar aktif, ada cadangan. Kemudian juga pada saat debit air berkurang, dia juga nanti akan ada yang dimatikan ya. Contoh tadi ya, beberapa contoh ambil ya. Jadi dia awal-awal. Ya ini di dasar ya, masih dasar bawah nih permukaan air ya. Jadi bukan ditaruh di sini, berarti kan ketinggiannya bagus nih. Tetapi air turun ya langsung hilang kan. Tapi di bawah juga ketinggiannya akan rendah. Kemudian juga banyak kotoran-kotoran yang masuk. Jadi ada perbedaan. Nah, ini headnya. Ini disederhanakan ya. Ini biasanya tinggi ya. Berapa puluhan sampai lebih dari 100 meter, berapa ratus meter ya. Dari sini ke atas ini. Ini level ketinggian air gitu ya. Dari dasar sampai stoknya dibuat tidak ke bawah dan tidak di atas. Itu airnya. Kemudian efisiensi dari turbin, ya namanya turbin, ada gaya gesek segala macam ya. Penampungan tadi ya, waduk kitanya. Yang pakai beton ya, ada yang dari seperti ini contoh. Ada beberapa aliran air ke bawah ya. Inilah disebut energi potensial. Potensial itu kan perbedaan ketinggian ya. Yang kata pipa, ngalir air. Baru dia akan buka turbin, airnya nanti keluar. Itu ada inlet outletnya ya. Jadi waktu ini ditutup dulu ya. Setelah ini penuh, tidak ada lagi ruang udara baru. Kalau tidak nanti terjadi getaran di sini. Ketukan palu istilahnya, bisa merusak headstock. Nah ini kan debit airnya besar. Ininya ada yang dari pipa ya, ada yang dari coran. Dan lokasi. Nah ini untuk menghilangkan gelembung-gelembung air, air besar. Menghilangkan gelembung air ya supaya nanti tidak ada lagi campur udara di sini yang mengakibatkan nanti namanya ketukan palu. Nah kita kan nggak bisa menyaring air aja udara nggak bisa kan.
Ini di awalnya nanti ada filter lah saringan ya untuk bahan paling besar supaya nggak masuk ke apa namanya turbin, karena bila turbin bisa rusak nanti, makanya dia disaring turbinnya. Ini run off-nya buangan dari turbin kita bersama kan. Sumbunya ini sumbu vertikal. Jadi ada dua jenis ya, ada vertikal dan horizontal. Tergantung kondisi daripada. Sebenarnya yang paling gampang, yang paling efisiensi tinggi adalah yang vertikal ini. Tapi ada nanti yang rawan apa namanya banjir ya dibuat yang ada masuk ke trafo dulu ya, untuk menaikkan tegangan supaya masuk ke jaringan ekstra tinggi nanti. Karena jarak dari pembangkit ke user sangat jauh. Tidak bisa langsung kita pakai, dinaikkan dulu, baru di ujungnya kita turunkan lagi sesuai kebutuhan. Nah, kalau tegangan langsung kita kirim, nah ruginya besar. Makin lama makin hilang ya kan, naikkan dulu. Tegangan ekstra tinggi sampai nanti itu ada 500 ribu volt ya, 500 kilo. Supaya kita kabelnya nggak terlalu besar. Ya. Nah, ini prinsip kerja daripada pakai listrik. Sudah jaringan ya. Nah, itu beberapa simulasi daripada pembangkit tenaga listrik, tenaga air. Nah, kita kembali lagi ke teksnya. Susah. Ya, akses transportasi seperti yang bilang tadi, perlu transportasi karena untuk membawa material ya, termasuk nanti untuk membawa material daripada jaringan, tiangnya, besinya, kabelnya gitu ya. Sehingga memerlukan jalan, pembuatan jalan yang bisa merusak ya lingkungan adanya instansi tertentu yang barat. Ini bagian-bagian dari PLTA. Mulai dari daerah tangkapan air, gas ya. Kalau kita lihat dari atas nih ya, ini aliran sungai nih, aliran sungai, sampah-sampah sungai. Ya. Ini daerah tangkapan air yang di sini banyak, di atasnya ini hutan ya, gas. Ya. Bagian waduk, ini daerah penyimpanan air yang masuk-masuk tadi disimpan dulu. Karena kalau nggak disimpan, berarti nanti kalau besar dia keluarnya besar, kalau kecil habis gitu kan, makanya disimpan, di keluarannya diatur. Berapa debit yang dikeluar per dipakai stoknya. Ya. Kemudian baru jalan masuk air atau mawar daya ya, jalan masuk air, pipa tadi ya. Itu pakai penyaring, pakai apa namanya untuk menghilangkan udara di itunya, dan ada inletnya, katup penutup, baru setelah ini penuh tekanan ini, ada tekanan sini ya, baru dibuang sehingga menghasilkan gerakan turbin tadi dan dihubungkan ke generator. Apakah asnya sumbunya itu vertikal atau horizontal tergantung dalam keadaan daerah rumah daya ya, rumah daya. Ini baru terresnya sisa daripada air setelah jadi sumbernya air, keluar juga air, tidak ada berubah ya. Tetapi ketinggiannya berbeda, udah terpaksa dibuang, disalurkan untuk kepentingan lain seperti irigasi, untuk air minum. Nah ini ada tentu ada switchgear yang pada saat untuk apa namanya perbaikan nanti ya. Ini juga ditutup dan ini berhenti ini. Apakah yang perlu perbaikan turbin atau tidak ini tadi ditangkap air tadi apa ya, waduk, bendungan, inteknya ya. Kemudian keuntungan bendungan tanah ya, itu ya karena tidak modal kita tidak ada lagi sudah terbentuk secara alam ya. Murah. Jadi terlindung dari erosi dan sebagainya. Cuman nanti penyerapan airnya atau kebocoran tinggi. Kemudian itu rembesan ya besar tanah semua. Kemudian
tidak cocok untuk spillway ya, karena sebuah spillway tambahan diperlukan. Ini itu pengatur air masuk sebelum turbin. Biasanya untuk yang skala kecil dan menengah ya, yang besar tidak langsung. Kucurkan mungkin ya lebih erosi karena namanya tanah ya, tapi lebih murah tadi kan. Kemudian ini yang dari ininya pakai coran, silakan rembesan ke sini ya. Tapi yang ke kiri kanan atas ya tetap rembes karena ini tanah semua istilahnya. Yang ke apa namanya ke untuk ke turbin itu yang dibuat coran macam-macam. Ini yang air buangan, ini debit air buat sampah debit air. Ini tanah tadi ini dari bahan semen. Itu lebih mahal semen kan, tetapi kebocoran penyerapan air ini kebocoran ini tadi akan lebih kecil ya pembesaran. Untuk ke arah satu arah itu ya arah lain sama ya karena dia tidak sekelilingnya di beton ya, tidak sekeliling di beton. Tidak sanggup kita akan membeton sekeliling danau. Nah, hanya bagian keluar stok saja atau arah air keluar dari turbin. Beberapa jenis itu saja ya. Jadi ada saringan sampah ya tentu ya supaya namanya aliran sungai, ya kan? Ya macam-macam yang ada ke situ kan. Ada sampah, ada ranting kayu, ada pohon gitu kan. Artinya nanti dia disaring dulu supaya tidak merusak bilah-bilah daripada turbin. Macam-macam bentuknya ya. Nanti dia menyaring. Nah, itu di sini. Ada saringan. Nah, ini yang tadi ya. Udara, ventilasi udara ya supaya udara keluar ke sini tidak masuk ke sini sehingga ketokan getaran daripada air di sini tidak berkurang sangat kecil. Tidak bisa merusak ini. Nah, untuk aturnya ini dulu kan. Tutup dulu, masukin. Setelah masuk dia penuh, tutup baru dibuka ke bawah supaya nanti tidak ada lagi campuran udara di sini disaring dengan jaringan, tetapi bahan-bahan kecil masih bisa masuk. Makanya kenapa nggak ditaruh di paling atas tadi? Ini cara masuk ya, air masuk ke teleskop. Tadi sama kita lihat. Nah ini rumah daya. Kemudian ada tempatnya. Ini satu gabungan setiap tempatnya turbin karena yang diputar air dan generator. Sama tentu peralatan-peralatan lainnya ya untuk pengatur daya pada saat karena pemakaian daya listrik itu kan nggak bisa kita tentukan. Kita hanya bisa membatasi daya maksimal. Sedangkan daya minimalnya terserah yang gunain kan nggak bisa kita tuh kamu matikan dulu, kamu nyalakan nggak bisa. Makanya ada pengaturnya juga nanti. Jadi bebannya itu dibuat beban dummy istilahnya. Jadi pada saat pengguna turun, ya bebannya digunakan. Jadi bukan cuma airnya dikurangi ya. Kecuali udah pasti nih ya, umpamanya siang hari maksimal biasanya sekian, malam hari sekian, itu udah pasti. Jadi ambil maksimalnya siang atau malam. Tapi di antara itu, nah orang menyalakan menggunakan listrik dan mematikan listrik kan tidak bisa diatur. Makanya ada kontrol di sini pada selain turbin, generator ya ada kontrol beban. Kemudian output supaya tidak tergenang kan turbinnya, air ini harus dikeluarin. Nah, sisanya ya digunakan untuk irigasi, untuk sebagai macam. Ini beberapa energi yang perlu kita tahu. Itu berapa sekarang untuk pas PPM sebeda. Ini headnya juga ya. Nah, yang daya efektif tadi nih, nah, ini kan. Oh, tadi kan hanya efisiensi ya, WKH efisiensi. Nah, efisiensi itu ada efisiensi turbin, ada efisiensi generator. Inilah daya listrik yang kita dapatkan. Di pembangkit baru ya, lewat kabel lagi, lewat jaringan akan ada lagi pengurangan. Makanya dia pakai trafo ya. Trafo. Dinaikin lagi. Nanti ada lagi efisiensi trafo. Peralatan walaupun trafo itu dia pasif ya, tidak perlu energi, tidak perlu apa-apa. Itu dia bisa menaikkan daya listrik, tentu ada juga efisiensinya nanti. Ini baru daya efektif di pembangkit. Berat jenisnya air, debitnya air, ketinggian penstock tadi, dan efisiensi turbin, efisiensi generator. Di mana efisiensi turbin dan generator pasti lebih rendah daripada satu.
pasti. Kalau jenis air untuk daerah, kalau daerah Indonesia nggak jauh beda. Nah, kita sama-sama di katulistiwa, dekat. Walaupun ada yang pas, ada yang ke atas sedikit, ada ke bawah sedikit. Ini jenis-jenis pembangkit listrik tenaga air. Ini ada beberapa versi biasanya. Ini pembangkit dengan tempat penyimpanan. Nah, ini dia waduk tadi ya, untuk ini skala besar nih. Kalau nanti untuk skala kecil dia tidak perlu penyimpanan aliran sungai langsung. Cuman dia skalanya mikro ke bawah. Hidro, pikohidro, ya, nanohidro. Kalau mini ke atas, ini itu dia menggunakan penyimpanan. Nah, pokoknya head tinggi, head rendah, sedang ya. Jadi aliran sungai ini dia dengan pendek atau tanpa pendek. Kemudian penyimpanan pompa ini yang jarang. Karena apa tadi? Efisiensi pompa tidak akan mungkin lebih daripada energi yang dihasilkan. Kecuali pada daerah-daerah tertentu ya. Makanya susah, kalau pompa jarang. Yang tempat penyimpanan, waduk ya. Ini dia pembangkit tinggi, di atas 100 meter biasanya, 100 ke atas. Ini ada beberapa versi ya, ada sedikit perbedaan. Ada yang ini di atas, langsung di atas 100, ini sampai 100, itu ya, ini di bawah 30. Head tinggi, head sedang, ketinggian headnya tadi ya. Jadi, besar waduknya juga mempengaruhi itu. Kalau tinggi itu headnya tinggi. Kalau di atas 100, ya, besar besar. Head tinggi ini ya, waduk contohnya. Ini coba head dari sini, ini ya tinggi. Air masuk sampai dia keluar. Ini kan udah rata ya. Nah, ini dia mau lobangi gunung atau bukit nih ya, tembus. Nah, biasanya kalau belum ada pelataran seperti sekarang, itu dia ngeling dari sini. Jauh deh ya. Nah, ini kan langsung tembus. Saluran yang sini langsung. Apa namanya? Secara alami ya. Danau bendungan dia ya. Nah, itu di sini ada nyaring dan sebagainya. Itu surdetan tadi ya, udara keluar supaya tidak masuk ke sini. Jadi belum ini air. Inilah yang ini rumah daya yang adanya isinya turbin, generator, dan alat kontrol daya. Kemudian apa samanya tadi ya. Nah, ini pembangkit head rendah. Jadi dia ini sungai dam sedikit supaya naik airnya ya, alir ke sini. Ada sedikit kolam kecil. Harus ini power daya. Jadi rendah ya, rendah. Jadi dia tidak perlu waduk besar. Ini damnya supaya airnya naik sini ya. Bukan di sini dia turbinnya. Kalau tadi kan turbinnya di dam langsung turbin ya. Dam turbinnya langsung sini. Ini tidak dia dialiri lagi airnya. Ini tentu tergantung lokasi ya. Aliri tinggi air naik bisa ngalir ke sini. Ini ada headnya. Kalau sini headnya rendah, makanya diputar. Akan dapat lagi head lebih tinggi. Ini kolom kecil. Power ini kolom kecil ya. Nah, ini langsung sudah tidak ada waduk. Sedang biasanya pakai waduk juga ya. Sedang nih, di atas 50 meter ya. Dan ini juga saluran ya. Ini air sungai normalnya nih. Sungai itu larinya ke sini gitu ya. Nah, jadi potong. Supaya dapat kita head yang tinggi. Kalau sungai sini kan headnya rendah. Tinggi. Ini kolam tadi juga, mirip kolam kecil ya. Jadi aliran sungai dipindahkan alirannya supaya dapat head yang tinggi. Kalau aliran sungai sini dia rendah. Nah, ini aliran sungainya kan, sungai nanti buangannya tadi kembali lagi ke sungai. Ini yang sedang. Tidak perlu waduk. Ya, tentu listriknya lebih kecil ya. Akhirnya sedang lah, tapi lebih besar dari mikrohidro. Biasanya mini ke atas itu pakai waduk ya. Karena aliran sungai ini tidak bisa dijamin airnya tingginya hampir tetap segitu. Kalau dengan waduk tadi kan pada saat hujan kan ketampung, pada saat aliran masuk ketampung. Ditahan dulu, airnya akan naik ke atas dia. Nah, batas tertentu ya. Kalau batas lewat juga dibuang juga. Tapi kalau aliran sungai tidak. Nah, pada saat hujan banyak ya sungainya besar. Saat hujannya berkurang, kemarau udah kecil kan. Makanya perlu biasanya pakai yang sedang dipakai waduk juga. Tapi tidak sebesar
waduk yang head tinggi. Nah, ini dia untuk menambah head. Jadi head itu akan menentukan daya tadi kan. Kalau debit susah kita tambah, boros airnya kan. Tabungan kita nggak tambah air nggak ada. Kalau berat jenis air ya sama, relatif sama. Yang gampang diubah itu adalah headnya tinggi. Makanya ketinggian ini yang mengubah daya listrik yang dihasilkan. Debit air susah kita tambah ya waktunya akan lebih cepat habis kan. Apalagi yang sedang atau yang rendah tadi, dia hanya aliran sungai yang dimasukin ke kolam buatan yang tidak terlalu besar. Jadi kalau debitnya besar ya cepat kekuras kan. Pada saat aliran sungai berkurang. Tapi kalau aliran sungai besar ya tetap dapat nih. Tapi kan aliran sungai itu akan berkurang berdasarkan waktu. Makin mungkin kemarau dia, alirannya akan turun. Nah, tetapi pada daerah-daerah pegunungan, hutannya masih lebat, jadi musim kemarau dan musim hujan tidak terlalu jauh kenaikan dan pengurangan. Nah, itu baru bisa cocok dengan debit yang lebih besar. Tapi jika musim hujan dan kemaraunya ketinggian ini jauh berkurang, itu kita debitnya yang kita turunkan. Karena pada saat musim kemarau debitnya kecil ya, turbin nggak bergerak nanti. Nanti yang sedang. Ini aliran sungai, nah ini biasanya ini untuk mikro, kecil ya, kecil ya. Nah, di pompa ini di Indonesia nggak ada. Jadi air yang sudah turun tadi ke ini dipompa ke atas gitu kan. Kan untuk pompanya perlu listrik lagi kan, menghasilkan listrik. Di sini dipakai untuk pompa air ke atas lagi. Air menghasilkan listrik lagi, bolak-balik di situ kan. Sehingga efisiensinya pasti lebih rendah. Ini di Indonesia jarang digunakan pembangkit dengan pompa. Ini biasanya dipergunakan untuk pembangkit energi terbarukan ya. Pada saat nggak dipakai, gitu ya, sebenarnya pasokannya berlebih ini. Pada siang hari umpamanya. Ya kan daya yang dihasilkan tetap kan. Udah listrik ini digunakan untuk memompa air ke atas dengan penampungan ya, tentunya penampungan besar. Tapi pada saat pasokan permintaan listrik bertambah ya udah yang listrik ini tadi dimatikan lagi karena sudah ada cadangan sekian jam gitu kan. Nah, biasanya untuk energi terbarukan skala kecil. Skala kecil. Skala besar gimana? Karena dia digunakan untuk ini tadi ya. Pada saat nggak dipakai, kan mubazir aja daripada kan dia kita buang ke daya yang dipakai kan, mending masukkan dia ke pompa air sehingga dia akan memasok air itu ke atas. Karena listriknya nggak dipakai. Kalau dari segi rugi-rugi pasti rugi. Tapi kan ini kan nggak dipakai. Pada saat nggak dipakai gitu ya, jadi dipompa ke atas. Itu biasanya di daerah yang skala kecil ya. Kalau skala besar ya itu kan dipakai terus. Karena orangnya banyak kan, tapi dia daerah terbatas. Umpamanya di daerah pedesaan. Nah, siang hari dengan malam hari kan lebih berbeda pemakaian listriknya. Karena siang hari orang bekerja ke sawah, ke ladang, sekolah, atau berdagang, sehingga rumah-rumah kebanyakan kosong, nah, sehingga listriknya berkurang. Sehingga pemakaian tadi dipakai untuk rumah tangga tadi digunakan untuk pompa, termasuk air ke atas. Dengan catatan, ruang penyimpanan airnya juga cukup besar. Nah, sehingga nanti pada malam hari dia normal lagi, jadi airnya akan lebih banyak. Jika sungainya kecil gitu ya, penggunaannya. Pada saat nggak digunakan ya, tidak digunakan, dia digunakan untuk kalau digunakan rugi, masih rugi. Karena untuk pompa air, listrik yang dihasilkan, katakan 1 kilo, kemudian air yang dihasilkan itu tidak menghasilkan 1 kilo watt, hasil lebih rendah. 900 saja bagus, bisa di bawah 900. Nah, kan rugi kita kan. Tapi daripada nggak dipakai kan, nah, baik digunakan. Jadi pemakaiannya tidak apa namanya, tidak istirahat ya. Jadi siang hari dia mau masuk air ke atas, sesuai penampungannya, karena pasokan airnya lebih sedikit gitu kan. Nah, sore sampai malam harinya dia ngambil air itu dengan ditambah air sungai. Sehingga sirkulasi apa pemakaian listriknya berkelanjutan. Tetapi kalau siang hari juga pemakaian cukup banyak, malam juga nggak bisa ya. Pokoknya berarti daya masing-masing pengguna diturunkan. Dan nah, ini pengaturan rumah daya dan turbin itu nanti tergantung dari lokasi. Karena kenapa? Ini dia kan berada di daerah pegunungan. Tidak bisa kita di daerah seperti pemukiman ya, datar semua ya. Kebanyakan datar, nggak bisa. Ada juga nanti dia gampang longsor, itu biasanya ditaruh di
permukaan bawah tanah. Atau dulu dalam perang dunia ya, perang itu pertama kedua, itu negara Eropa itu sebagian besar di pembangkitnya dayanya ditaruh di dalam tanah. Nggak kelihatan sama orang dari pesawat. Kalau sekarang kan canggih-canggih orang. Nggak perlu pakai pesawat dekat-dekat, misalnya dari rudal dan jet aja dia bisa. Nah, dia taruh dalam tanah. Atau karena longsor. Itu tergantung dari lokasi. Udang longsor juga enggak, cuma lokasinya nggak memungkinkan. Nah, seperti apa? Nah, daya dalam tanah, turbin itu tentu memerlukan energi lebih nanti seperti untuk sirkulasi udara dan untuk penerangan. Kan? Jadi dengan struktur penerangan dan struktur dia memanjang alur udaranya ke tanah atau ke batuan adalah untuk mengatur air dan udara yang keluar. Itu menengah dapat diusia sebagai bagian dari rumah daya yang membentang dari banyak atas tabung aliran udara ya ke dasar pembangkit. Seperti skala stres atau pengumpat air turbin. Ini untuk strukturnya yang ada beton, ada yang emang itunya sudah strukturnya sudah batu ya, kuat ya. Tapi kalau dia banyak tanahnya harus pakai beton. Nah, terutama nanti untuk pipa penstoknya. Kalau dari batu nggak perlu kita pakai beton atau pakai baja ya. Itu dengan melubangkan saja, buat lubang di dalam struktur yang keras tadi. Nah, kalau strukturnya lembek, itu harus pakai beton atau pakai pipa dari baja. Makanya tergantung lagi dari struktur kontur tanahnya dan bentuk. Kemudian juga daripada jenis tanahnya. Itu perlu, soalnya setiap daerah akan berbeda-beda. Water amat tadi. Nah, ini yang perlu dicegah dengan menghilangkan udara dengan depannya tadi ya, belum masuk ke pipa penstok. Ini tergantung dari lokasi, bentuk strukturnya, topologinya itu akan berpengaruh terhadap pembuatan rumah daya. Di bawah tanah kah, strukturnya menengah, sedang atau yang lainnya. Nah, nanti ada yang vertikal jatuhnya, ada yang horizontal, itu tergantung dari struktur nanti minggu depan kita tahu. Karena nanti kalau sekarang sudah agak mending ya. Dulu itu kalau umpamanya seperti yang tadi gunung tadi dia akan melingkar, geraknya akan melingkar. Tapi sekarang sudah bisa pakai bor itu ya, bor besar, cara ininya akan lebih mudah, lebih dekat. Karena kan teknologi lebih mahal ya. Dulu dia akan melingkar gunung itu kayaknya. Untuk mencapai beda ketinggian tadi, head-nya tadi. Nah, itu bagian pertama kita dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, sampai di sini kuliah kita hari ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan. Minggu depan sebentar. Hari Rabu ya. Mungkin hari minggu depan saya nggak masuk ya. Saya ada tugas keluar ya. Hari Sabtu. Terganti nanti ya. Tanggal 20 ya. Oh ya, 20 saya tidak masuk. 20, 21, 22. Jadi kita ganti.